anak-anak, salam sehat semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bagus bukan? Perkenalkan, nama Bu Guru Maria Retnowardani. Biasa dipanggil Bu Retno saja. Bu Guru mengampu mata pelajaran matematika dan juga diberi tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang OSIS. Apa itu OSIS dan apa program-programnya? Simak baik-baik ya, karena setelah penyampaian materi ini nanti kalian akan menjawab dan menanggapi. Semua jawaban dan tanggapan kalian kirim ke guru pembimbing melalui WhatsApp. Oke, jangan kemana-mana, ikuti dan simak terus materi ini. Tetap semangat. Anak-anak semuanya, mari kita sebelum mengikuti materi tentang OSIS, kita ikuti bersama-sama gerakan dan yel-yel dari teman-teman kalian dari OSIS SMPK Kesuma Mataram. Setelah ini, nanti kalian akan mengikutinya sendiri di rumahnya masing-masing. Selamat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Suara mangka, ting, suara mangka, ting, suara mangka, ting, tang, ting, tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, ca, 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 tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, ca, 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 ca. Nah, bagaimana gerakan teman-teman kalian? Sekarang kalian semua sudah siap untuk mengikutinya? Iya, supaya lebih bersemangat lagi di dalam kalian mengikuti materi OSIS, mari kita gerakkan badan kita bersama-sama berolahraga dulu. Selamat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Suara mangka, ting, suara mangka, ting, suara mangka, ting, tang, ting, tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, ca, 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 tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, tung, ting, tang, ting, ser, ca, 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 ca. Apa itu OSIS? OSIS kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS merupakan satu-satunya organisasi siswa yang sah di sebuah sekolah. Jadi untuk sekolah setingkat SMP dan SMA, maka wadah yang namanya OSIS selalu ada di setiap sekolah. Untuk OSIS SMPK Kesuma Mataram, di bawah koordinator bidang kesiswaan. Mari kita bersama-sama melihat fungsi dari OSIS. Fungsi OSIS yang pertama adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Jadi di sini selain dia menampung dan menyalurkan aspirasi dari siswa-siswinya, maka dia juga mempunyai fungsi menetapkan garis-garis programnya. Kemudian fungsi yang kedua, sebagai pelaksana kegiatan kesiswaan. Fungsi yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antar siswa. Fungsi yang keempat, sebagai wadah pengembangan potensi diri siswa. Dan yang terakhir, fungsinya adalah sebagai pengembangan pelatihan keterampilan dan kepemimpinan siswa. Pada fungsi OSIS yang kelima ini sangat penting sekali, karena dengan mengikuti OSIS, maka diharapkan siswa-siswi mempunyai keterampilan dan sifat kepemimpinan yang tinggi. Nah, tadi kita bersama-sama sudah belajar tentang fungsi dari OSIS. Sekarang untuk selanjutnya, kita akan tahu apa sih sebenarnya manfaat OSIS. Manfaat dari OSIS yang pertama adalah meningkatkan nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Manfaat yang ketiga,
meningkatkan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Dan manfaat yang kelima, meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Jadi, dengan manfaat yang sudah kita ketahui bersama, nanti akan kita dapatkan apabila kita mengikuti organisasi OSIS ini, maka kita akan memiliki keterampilan, kemandirian, dan juga rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu, juga kita jadi mengerti bagaimana cara berorganisasi yang baik. Sekarang kita akan melihat tugas dari OSIS. Sebenarnya tugas dari OSIS itu banyak sekali. Namun di sini Bu Guru akan merangkum menjadi dua hal yang pokok. Yaitu yang pertama, tugas OSIS menyusun dan melaksanakan program kerja dengan anggaran dasar OSIS. Jadi di sini OSIS selain dia bisa menyusun, kemudian melaksanakan program kerja, dan semua kegiatan-kegiatan OSIS itu harus disesuaikan dengan anggaran dasar dari OSIS itu sendiri. Kemudian tugas OSIS yang kedua, menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Pada tugas OSIS yang kedua ini sangat penting sekali. Jadi siswa-siswi yang tergabung di dalam OSIS, baik segala tingkah laku, tutur kata, dan sikap harus bisa menjaga kehormatan serta martabat sekolah. Anak-anak, mari kita ikuti bersama program kegiatan OSIS SMPK Kesuma Mataram tahun ajaran 2019-2020, atau tepatnya program kegiatan ini sudah kita lakukan pada tahun yang lalu. Pada tahun ajaran 2019-2020 ada 4 kegiatan besar yang kita ikuti bersama-sama, yaitu yang pertama, kegiatan LKPO atau latihan kepemimpinan pengurus OSIS. Kemudian yang kedua adalah Gebyar Kesuma. Kegiatan yang ketiga yaitu tentang pemilihan pengurus OSIS. Sedangkan yang keempat, program kegiatan yang besar ini adalah kegiatan LDK, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Nah, anak-anak semua, inilah 4 kegiatan program OSIS SMPK Kesuma Mataram yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu, tepatnya tahun ajaran 2019-2020. Sekarang, mari kita lihat program kegiatan OSIS SMPK Kesuma Mataram pada tahun ini, tepatnya tahun ajaran 2020-2021. Kalau tahun yang lalu kita memiliki 4 kegiatan besar, maka pada tahun yang sekarang kita hanya memiliki 3 kegiatan besar. Jadi dari tahun yang lalu kita kurangi kegiatan LKPO atau latihan kepemimpinan pengurus OSIS. Kenapa? Karena pada pandemi COVID-19 ini kegiatan LKPO tidak bisa kita ikuti bersama-sama. Yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita kerjakan pada kegiatan tahun ajaran 2020-2021 adalah yang pertama, Gebyar Kesuma. Kemudian yang kedua, pemilihan pengurus OSIS. Dan yang ketiga, LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Ketiga kegiatan ini masih bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19, karena kita akan tetap melakukannya dengan menggunakan daring atau online. Anak-anakku semua, mari kita lihat satu persatu kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan pada tahun ajaran yang lalu.
Yang pertama yaitu kegiatan LKPO atau latihan kepemimpinan pengurus OSIS. Kegiatan LKPO diikuti oleh sekolah-sekolah di bawah Yayasan Insan Mandiri bersama-sama dengan Yayasan Kosayu dan Yayasan Soferdi. Jadi untuk kegiatan LKPO ini diikuti oleh 3 yayasan besar, Yayasan Katolik, yaitu Yayasan Insan Mandiri, Yayasan Kosayu, dan Yayasan Soferdi. Sebenarnya kegiatan LKPO ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian, untuk OSIS SMPK Kesuma Mataram baru mengikuti pertama kalinya pada tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun ajaran 2019-2020. Pada waktu kita mengikuti LKPO tahun yang lalu, OSIS SMPK Kesuma Mataram mengirimkan 10 peserta yang terdiri dari 5 peserta laki-laki dan 5 peserta perempuan. Sekarang kita lihat apa sih tujuan dari diadakannya kegiatan LKPO. Tujuannya adalah siswa-siswi yang tergabung di dalam wadah OSIS memiliki jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan yang tinggi, serta mampu memupuk kerjasama dalam setiap kegiatan yang dilakukan, serta menambah pengalaman antar pengurus OSIS. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa kegiatan LKPO ini diikuti oleh sekolah-sekolah dari beberapa yayasan Katolik. Sehingga diharapkan dengan kita mengikuti kegiatan LKPO ini, maka nanti kita akan bisa berbagi pengalaman kepada pengurus OSIS dari sekolah-sekolah yang lain. Sekarang mari kita lihat bersama-sama kapan dan di mana kegiatan LKPO itu kita lakukan. Kegiatan LKPO atau latihan kepemimpinan pengurus OSIS pada tahun 2019 dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Kamis sampai hari Sabtu, tanggal 26 sampai tanggal 28 September 2019. Tempatnya adalah di Taman Makam Pujaan Bangsa Margarana Tabanan, Bali. Jadi pada waktu kegiatan LKPO itu, kita bersama-sama mengadakan kemah bersama dari seluruh peserta LKPO yang diikuti di bawah Yayasan Insan Mandiri, Kosayu, dan Yayasan Soferdi, dan yang berada di Bali, juga yang berada di Lombok. Sekarang mari kita bersama-sama melihat isi kegiatan dari LKPO. Yang pertama, pemberian materi tentang kepemimpinan. Ini sudah pasti, karena di dalam LKPO kita diharapkan seluruh pesertanya nanti bisa menjadi seorang pemimpin yang handal, yang memiliki rasa loyalitas terhadap sekolah, juga yang memiliki segala sesuatu yang bisa menjadi panutan dan teladan bagi yang lain. Kemudian isi kegiatan yang kedua, yaitu outbound dan api unggun. Pada kegiatan outbound ini, ada beberapa kegiatan game-game dan permainan-permainan yang mereka ikuti pada siang hari. Dan api unggun dilaksanakan secara bersama-sama pada waktu malam hari. Kegiatan yang ketiga, penampilan bakat dan kreativitas, serta yel-yel dari masing-masing peserta. Nah, disinilah seluruh bakat dan kreativitas dari beberapa sekolah harus bisa ditampilkan bersama dengan yel-yel dari masing-masing sekolah tersebut. Jadi, pada saat penampilan bakat dan kreativitas, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana sekolah-sekolah yang lain menampilkan kreativitasnya,
menampilkan kelebihannya serta yel-yelnya di hadapan kita bersama. Nah, anak-anak semua, mari kita bersama-sama mencermati beberapa foto pada waktu kakak-kakak kalian OSIS SMPK Kesuma Mataram mengikuti kegiatan LKPO tahun yang lalu. Pada foto yang pertama ini adalah penyerahan panitia yang lama kepada panitia yang baru, yang nanti akan menjadi tuan rumah pada kegiatan LKPO berikutnya. Kemudian foto berikutnya kita lihat, inilah OSIS SMPK Kesuma Mataram yang mengikuti kegiatan LKPO yang terdiri dari 5 peserta perempuan dan 5 peserta laki-laki. Kemudian bersama-sama kita ikuti, ini penampilan dari teman kalian atau kakak kalian, Kevin, waktu mereka menampilkan permainan saksofonnya. Dan sebelahnya, foto berikutnya, kita akan melihat di situ penampilan OSIS SMPK Kesuma Mataram pada waktu mereka menampilkan drama. Jadi pada tahun yang lalu kita mendapat bagian atau mendapat penampilan untuk drama. Nah, ini foto-foto berikutnya kita ikuti, ada outbound dengan berbagai macam game, kemudian ada api unggun yang dilakukan pada malam harinya. Kemudian foto-foto berikutnya di situ adalah kakak-kakak kalian pada waktu mengikuti pemberian materi tentang OSIS. Sekarang kita akan melihat kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan Gebyar Kesuma. Kegiatan Gebyar Kesuma ini adalah kegiatan besar yang dilakukan oleh SMPK Kesuma Mataram pada tahun yang lalu. Tujuan dilakukannya Gebyar Kesuma itu yang pertama adalah menampung dan menyalurkan bakat dalam bidang menyanyi dan menari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan para peserta dalam mengapresiasikan bakat dan talentanya. Kemudian yang ketiga, menjadi wadah bagi para generasi muda untuk terus mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kapan kegiatan Gebyar Kesuma itu dilakukan? Gebyar Kesuma Mataram dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019. Pada waktu itu acara dilaksanakan dari pagi pukul 8 sampai selesai. Kegiatan Gebyar Kesuma Mataram ini adalah kegiatan lomba setingkat SD dan setingkat SMP dalam bidang menyanyi dan menari. Untuk kegiatan lomba yang menari, itu terdiri dari menari tradisional dan menari modern. Kemudian, kegiatan Gebyar ini kita laksanakan di lapangan SMPK Katolik Kesuma Mataram. Jumlah seluruh peserta pada waktu itu untuk menyanyi, baik tingkat SD maupun SMP, berjumlah 76 peserta. Sedangkan menari ini dilakukan secara grup, baik tradisional maupun modern, diikuti oleh 54 grup. Nah, ini anak-anak, mari kita lihat bersama-sama foto-foto yang sudah diambil pada waktu acara Gebyar Kesuma 2019. Di situ bisa kita lihat bersama tari-tarian baik tradisional maupun yang modern yang mereka tampilkan. Kemudian kita juga bersama-sama bisa melihat penampilan dari para penyanyinya atau penampilan dari peserta menyanyi baik dari tingkat SD maupun SMP. Nah, ini kita lihat betapa bagusnya dan betapa semangatnya mereka pada waktu mereka mengikuti kegiatan atau lomba ini.
Nah, pada foto yang dua bagian terakhir ini adalah teman-teman kalian yang ada di dalam OSIS SMPK Kesuma Mataram. Mereka berfoto bersama sebelum mengakhiri acara Gebiar Kesuma. Di situ seluruh pengurus OSIS berfoto bersama dengan pembina OSIS. Ada 6 pembina OSIS yang terdiri dari Bapak Ibu Guru yang tergabung di dalamnya. Mari anak-anak kita lihat kegiatan besar yang lainnya. Yang ketiga, yaitu tentang pemilihan pengurus OSIS. Masa jabatan pengurus OSIS SMPK Kesuma Mataram adalah 1 tahun, yang nantinya pengurus lama boleh dipilih kembali melalui pemilihan pengurus OSIS yang baru. Jumlah pengurus OSIS SMPK Kesuma Mataram pada masa bakti 2020-2021 adalah 27 siswa yang menempati beberapa seksi-seksi. Sedangkan pembina OSIS SMPK Kesuma Mataram berjumlah 6 orang guru. Nah, ke-6 guru ini yang akan mendampingi seluruh kegiatan OSIS SMPK Kesuma Mataram. Bagaimana proses penjaringan pengurus OSIS di SMPK Kesuma Mataram? Jadi, kita akan lihat bersama-sama proses penjaringannya adalah yang pertama, masing-masing kelas akan memberikan wakilnya untuk duduk dalam kepengurusan OSIS. Jadi wakilnya bisa 2 atau 3 anak yang dilihat memiliki kemampuan lebih untuk bisa menjadi pengurus di OSIS nanti. Kemudian yang kedua, dari beberapa wakil dari kelas tersebut, dipilihlah 6 siswa yang nanti akan melakukan orasi di dalam kampanye, yang akan menempati kedudukan sebagai pengurus inti dari OSIS SMPK Kesuma Mataram. Kemudian setelah 6 siswa tadi melakukan orasinya dalam kampanye dengan menampilkan visi misi mereka seandainya mereka menjadi ketua OSIS, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pemilihan suara pada tiap-tiap kelas. Nah, pada pemilihan suara ini kita langsung saja mempraktekkan seperti apa yang sudah pernah kita lihat di TV-TV tentang pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetapi, nah di sini kita akan melakukan pemilihan untuk ketua OSIS dan wakilnya dalam bentuk kecil-kecilan, yaitu di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya, suara terbanyak nanti akan menempati posisi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan beberapa pengurus inti. Nah, kalau sudah kita melakukan penghitungan, sudah jelas siapa ketuanya, siapa wakilnya, dan pengurus inti, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pelantikan pengurus OSIS. Nah, ini anak-anak, kita lihat bersama beberapa foto pada waktu pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS. Pada foto yang pertama, di situ kita lihat pada saat Bu Guru menjelaskan bagaimana tata cara dan tata tertib di dalam melakukan pemilihan ketua OSIS. Kemudian di situ kita lihat beberapa teman kalian yang tergabung di dalam OSIS SMPK Kesuma Mataram. Mereka berjejer dengan kotak-kotak kardusnya, yang kotak-kotak kardus itu nanti akan kita pakai untuk pada saat pencoblosan pada waktu pemilihan ketua OSIS. Nah, inilah foto-foto teman kalian yang di bawahnya pada waktu mereka melakukan orasi pada waktu kampanye. Nah, untuk selanjutnya, foto yang di bagian bawah ini adalah upacara pelantikan pengurus OSIS yang baru. Pada waktu upacara ini dilakukan upacara resmi
Jadi seluruh Bapak Ibu guru semuanya mengikuti acara pelantikan pengurus OSIS yang baru. Kemudian pengurus OSIS yang baru, mereka mengucapkan janji untuk menjadi pengurus OSIS yang baik, yang bisa menjalankan tugas-tugasnya dalam setiap kegiatan OSIS. Nah, pada foto ini kita lihat bersama-sama anak-anak. Nah, di sini adalah serah terima dari ketua OSIS yang lama, pada waktu itu Samuel, kemudian diserahkan kepada ketua pengurus OSIS yang baru, yaitu Sela. Mereka menandatangani berita acara bersama-sama dengan suster kepala sekolah. Nah, inilah pada foto yang terakhir, ini adalah wajah-wajah dari teman-teman kalian OSIS SMPK Kesuma Mataram yang terbaru, yang mereka nanti akan bekerja pada tahun ajaran ini, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku semua, sekarang kita masuk pada kegiatan OSIS yang keempat, yaitu kegiatan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah untuk memupuk jiwa kepemimpinan, kemudian memberikan bekal tentang manajemen berorganisasi, melatih siswa untuk menyusun program kerja, dan yang terakhir adalah tujuannya untuk memupuk rasa persaudaraan dan kerjasama di antara pengurus OSIS. Jadi pada kegiatan LDK ini, dia tidak hanya bertujuan untuk memupuk jiwa kepemimpinan saja, tetapi dia juga harus tahu bagaimana cara berorganisasi, bagaimana dia harus menyusun program kerja, dan terlebih lagi adalah bagaimana dia harus bisa memupuk rasa persaudaraan dan kerjasama di antara pengurus OSIS. LDK ini dilaksanakan kegiatannya pada hari Jumat, tepatnya tanggal 15 November 2019. Waktu pelaksanaannya dari pagi pukul 7:30 sampai pukul 3:30 sore. Kegiatan LDK tahun yang lalu kita adakan di Batu Kumbung, Pathfinder di Lingsar. Ada 2 narasumber yang memberikan materinya, yaitu yang pertama Romo Patricius Woda Fodi, ketua yayasan kita. Kemudian yang kedua adalah kakak-kakak dari Pathfinder Outbound. Pada kegiatan LDK tahun yang lalu, seluruh peserta terdiri dari 27 pengurus OSIS baru, ditambah dengan 6 pembina OSIS yang terdiri dari Bapak Ibu Guru, dan 2 orang narasumber. Jadi total keseluruhan adalah berjumlah 34 orang. Ini adalah untuk pengurus OSIS yang baru. Nah, ini anak-anak, kita lihat juga beberapa foto pada kegiatan LDK tahun yang lalu yang diikuti oleh pengurus OSIS baru yang akan bekerja pada tahun ini. Nah, itu dibuka oleh suster kepala yang pada waktu itu kepala sekolahnya masih suster. Kemudian yang berikutnya materi diberikan oleh Romo Woda. Kemudian kita lihat di situ ada beberapa permainan yang harus melibatkan seluruh anak-anak untuk bisa bekerja sama di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ditekankan bagaimana dia harus bekerja sama untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, selain kegiatan outbound, dia juga dikenalkan dengan lingkungan sekitarnya. Kita lihat bersama foto yang paling atas di situ adalah kegiatan mereka pada waktu pengenalan lingkungan. Jadi selain mereka mengenal lingkungan, dia juga harus mencintai lingkungannya. Nah, ini anak-anak masing-masing kelompok mengikuti kegiatannya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka dengan semangat sekali untuk mengikuti kegiatan demi kegiatan.
Nah, itulah anak-anak kegiatan yang sudah pernah kita ikuti bersama tahun yang lalu. Kita berharap bahwa untuk tahun 2020-2021 nanti kita akan bisa tetap melakukannya meskipun melakukannya dengan melalui daring atau online. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti materi ini dengan baik dan seksama. Nah, untuk selanjutnya, Bu Guru juga ingin kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari apa yang Bu Guru sudah sampaikan tadi di depan. Jadi silahkan menulis pertanyaannya, kemudian menjawabnya dan menanggapinya. Kita lihat bersama-sama pertanyaannya. Yang pertama, apa OSIS itu? Kemudian yang kedua, sebutkan kegiatan OSIS yang sudah dilakukan di SMPK Kesuma Mataram. Yang ketiga, kapan dan di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan? Yang keempat, apa tujuan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut? Dan yang kelima adalah, apakah kamu tertarik menjadi pengurus OSIS? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, juga mengapa? Berikan semua alasannya. Nah, itulah anak-anak pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian tanggapi. Dan jangan lupa nanti silakan dikirim melalui WA kepada guru pembimbingnya masing-masing. Selamat siang dan selamat tetap semangat. Jida malah DJ Abi, good job asik, good job asik. Nah, anak-anak, terima kasih kalian semua sudah menyimak materinya Bu Guru. Sekarang silakan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan jangan lupa jawabannya nanti dikirim melalui WA grup kelas kalian masing-masing. Salam DJTM, sampai jumpa.